Materi kelas 4, tema 6 cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku, pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Pernahkah kamu melihat buku-buku berikut? Buku-buku tersebut adalah beberapa karya penulis cerita anak Indonesia yang bernama Clara Eng. Beliau telah menulis berbagai macam buku cerita anak yang sangat menarik. Tahukah kamu tentang penulis-penulis cerita anak lainnya? Penulis cerita anak mempunyai peran yang sangat penting bagi pendidikan anak-anak. Peran penulis anak diantaranya membantu anak senang membaca. Kemudian, membantu anak mengenal sekitar dengan cara yang menyenangkan. Memperkenalkan negara dan bangsa serta semua keunikannya. Juga melestarikan budaya bangsa. Seorang penulis cerita anak merupakan salah satu pekerja seni sastra. Karena ia merangkai kata-kata untuk menuangkan imajinasi dan pendapatnya tentang lingkungan sekitar agar orang lain dapat membaca dan merasakan hal yang sama. Puisi juga merupakan salah satu contoh karya sastra. Dalam puisi, kata-kata yang digunakan seringkali mempunyai makna yang dalam. Puisi menggunakan kalimat yang lebih pendek dibandingkan dengan karangan. Buatlah puisi tentang cita-cita. Ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, bayangkan cita-citamu. Lalu ceritakan kehebatan cita-citamu tersebut. Ceritakan bagaimana cita-citamu akan berguna bagi orang lain di sekitarmu. Kemudian, buatlah beberapa kata kunci dari setiap gagasan yang kamu miliki. Lalu rangkailah gagasan-gagasan tersebut sehingga menjadi puisi yang utuh. Pilihlah kata-kata yang memiliki rima hampir serupa, biar indah ya. Tuliskan puisimu di dalam buku catatanmu. Kemudian bacakan puisimu. Lalu tukarkan puisimu dengan puisi milik teman sebangkumu. Nah, jika kalian belajar di rumah, kalian bisa saling bertukar puisi lewat media sosial ya. Cobalah untuk menuliskan makna puisi di dalam sebuah paragraf. Jadi puisi temanmu, kamu temukan maknanya, kemudian kamu tulis dalam sebuah paragraf. Perhatikan contoh berikut. Judul puisi, misalnya puisi yang kemarin kita bahas ya, Tanah Airku Tanah yang Beragam. Pengarangnya D. Caritas. Kemudian makna puisinya, Indonesia memiliki beraneka ragam suku dan bangsa. Indonesia yang memiliki banyak kekayaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus bersyukur dan bangga hidup di Indonesia. Oleh karena itu, kita harus merawat, menyayangi, dan menjaga Indonesia demi bangsa Indonesia. Itu contohnya ya. Silahkan adik-adik tentukan makna dari puisi teman adik-adik. Indonesia memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda sesuai suku yang ada. Bahasa merupakan alat untuk melakukan komunikasi dan menyampaikan pesan kepada orang lain. Dalam puisi, bahasa merupakan hal yang penting digunakan untuk menyampaikan pesan secara lisan dan tulisan. Pernahkah kamu berkunjung ke tempat wisata yang berada di daerah lain di Indonesia? Mereka tentu memiliki keunikan yang membedakan dengan daerah lainnya. Salah satu yang membedakan antara satu daerah dengan daerah lainnya adalah bahasa daerah dan makanan khas. Perhatikan gambar-gambar makanan khas daerah berikut.
ada pecel, soto, papeda, bika Ambon ya. Itu adalah gambar makanan khas daerah. Kini menjadi hal yang paling diburu oleh para wisatawan lokal. Makanan khas daerah tentu saja dinamai dengan bahasa daerah setempat. Lakukan kegiatan berikut. Siapkan sebuah kertas ukuran A3. Kamu dapat menggunakan sebuah kertas karton dengan ukuran yang sama. Buatlah daftar makanan khas Nusantara yang sudah pernah kalian nikmati sebelumnya. Jelaskan dan cari tahu bahan-bahan yang digunakan. Buat juga daftar makanan khas Nusantara yang ingin kamu nikmati. Jelaskan berasal dari daerah mana dan alasan mengapa kamu ingin mencobanya. Pada bagian yang lain dari postermu, siapkan 1 atau 2 kalimat sederhana dalam bahasa Indonesia. Misalnya, siapa namamu? Lalu carilah makna yang sama dalam berbagai bahasa daerah di Nusantara. Pilihlah paling banyak 5 bahasa daerah. Perhatikan contoh berikut. Bahasa daerah Jawa. Sinten nami panjenengan? Kemudian untuk makanannya, jenang kudus. Keunikan makanannya yaitu teksturnya empuk dan lembut, serta mempunyai cita rasa manis yang khas. Contoh untuk daerah Padang, sio namo awak. Kemudian makanan khas Nusantaranya kue pinyara. Keunikannya rasanya gurih dan manis. Silahkan untuk selanjutnya adik-adik temukan bahasa daerah serta makanan khas daerah yang sudah pernah dinikmati dan yang ingin dinikmati serta keunikannya. Manfaat mengetahui berbagai bahasa daerah dan makanan khas daerah di sekitar kita diantaranya, kita dapat belajar bahasa baru, dapat menghargai satu sama lain, dapat mencicipi makanan khas dari berbagai daerah, kemudian juga menjadikan kita semakin bangga menjadi warga Indonesia yang kaya akan keberagaman. Untuk bekerja sama dengan orang tua, bersama orang tuamu, carilah beberapa gambar tari daerah asal kedua orang tuamu. Kamu dan orang tuamu dapat menggunakan media internet, buku, majalah, atau koran untuk mendapatkannya. Mintalah kedua orang tuamu untuk menceritakannya. Alhamdulillah, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Banyak kekurangan kakak mohon maaf. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Semoga senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.